Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Ulfat dari kelompok 1, kelas 1C di 3 akuntansi mata kuliah pengolahan data untuk bisnis. Kali ini kita akan bahas tentang materi fungsi solver. Fungsi solver ini adalah bagian yang lengkap daripada Goalseek. Goalseek ini materi yang dibahas sebelumnya. Nah, kali ini Goalseek itu kalau diterjemahkan artinya pemecahan. Jadi di sini kita menggunakan Goalseek untuk memperkirakan berapa yang harus kita buat, misalnya pada contoh yang sudah saya buat ini. Misalnya sini kita akan buka warung makan atau kantin sekolah, dan bisa juga kantin kuliah. Misalnya kita akan membuat nasi goreng berapa perkiraan yang harus dibuat untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, pertama rumus modal total modal yaitu harga modal dikali jumlah yang harus dibuat. Yang kedua yaitu total keuntungan, harga keuntungan yang per piring dengan jumlah yang harus dibuat. Lalu total keuntungan sum dari G4 sampai dengan G9. Selanjutnya, total modal yaitu F4 sampai F9. Dan total dari jumlah yang harus adalah sum dari B4 sampai B9. Dan langsung saja, situs solver ini tersembunyi di Excel, harus kita munculkan dulu. Kalau di Windows, solver itu berada di file kita, di tab file. Nah, kalau di sini di tools, solver, solver, kita cek dulu keberadaannya. Yaitu ada di data. Nah, ini adalah fungsi solver pada Excel. Jadi kita buat set objektif adalah sel yang akan kita cari. Dan di sini karena kita akan mencari total keuntungan yang maksimal, jadi kita set yang sel G10. Nah, kalau untuk ini, kan di sini kita akan mencari total keuntungan semaksimal mungkin. Jadi kita pilih max. Kalau min, yang paling rendah, value of ini, misalnya kita akan mencari angka tertentu, misalnya 1 juta. Lalu kita tulis di sini 1 juta. Jadi karena kita akan mencari keuntungan maksimal, jadi kita pilih maksimum. Selanjutnya adalah Bayesian variable cells. Bayesian variable cell ini adalah perkiraan yang akan mendapatkan total keuntungan. Jadi kita akan memperkirakan berapa jumlah yang harus kita buat untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Jadi kita pilih yang sel B4 sampai B9. Selanjutnya adalah subject to constant. Constant ini adalah suatu ketentuan atau faktor-faktor yang harus diperhatikan. Saja kita add sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi yang pertama adalah jumlah yang harus diproduksi, harus angka bulat. Nggak mungkin dong jumlahnya itu berkoma misalnya 2,3 piring. Nggak mungkin dong, berarti kita harus membuat ketentuan yaitu jumlah yang harus dibuat harus angka bulat. Yaitu jumlah yang harus dibuat angka bulat kita pilih yang B4 sampai B9. Ini integer. Lalu yang kedua, jumlah yang harus dibuat harus sama dengan kapasitas produksi. Jadi kita harus menyesuaikan kapasitas yang ada di warung kita itu berapa harus kita sesuaikan. Harus sama berarti jumlah yang harus dibuat berarti total harus sama, itu sama dengan kapasitas produksi yang kita miliki. Selanjutnya yaitu jumlah yang dibuat tidak boleh lebih dari perkiraan per hari. Jadi jumlah dari B4 sampai B9 tidak boleh lebih dari kecil dari, setelah itu perkiraan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu total modal tidak boleh lebih dari modal dimiliki. Total modal yaitu F10 kecil sama dari total dimiliki 1.700.000. Oke. Selanjutnya sudah pas 4 constraint. Ini kita akan buat lagi. Jadi kita akan solve. Oke. Nah, saya dapatkan jumlah yang harus kita buat per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan latihan mengenai pengolahan data untuk bisnis yaitu fungsi solver. Di sini saya sebagai Nabila Saskia, NIM 210107064, nomor absen 24. Di sini saya akan men-share screen. Di sini sudah ada latihan mengenai solver. Di sini constraint misal kali tambang 300 meter, jam mesin tambang 150 jam. Bagaimana kombinasi produksinya bisa menggunakan solver? Contoh, di sini ada produk A, produk B, dan produk C. Laba per unitnya, produk A 8, produk B 11, dan produk C 9. Jam tenaga kerja per unitnya, produk A 0,2, produk B 0,3, dan produk C 0,4.
jam mesin tambang per unitnya yaitu produk A 0,04, produk B 0,055, dan produk C 0,04. Di sini permintaan produknya di produk A 15.000 dan produk B 27.000 dan produk C 11.000. Jam tenaga kerja yang tersedia per bulan. Di sini ada 13.000 dan jam mesin tambang yang tersedia per bulan yaitu 3.000. Di sini mintanya berapa jumlah yang harus diproduksi untuk masing-masing produk supaya tercapai laba maksimum. Di sini sudah saya buat tabelnya. Di sini kita akan mencari jam tenaga kerja yang digunakan. Di sini saya menggunakan rumus sum produk. Jam tenaga kerja per unitnya kita blok dari produk A, B, dan C, titik koma, dan kita ambil dari jumlah produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Kita enter. Nanti di sini kita akan masuk software-nya dan keluar hasilnya. Lalu kita cari jam mesin yang digunakan. Jam mesin yang digunakan saya juga menggunakan rumus sum produk. Di sini kita ambil jam mesin tambang per unitnya di produk A, B, dan C, titik koma, dan kita ambil jumlah produk per unitnya dari A sampai C. Lalu kita tekan enter. Lalu di sini kita akan mencari laba maksimum per unitnya sama dengan laba per unit produk A kita kalikan dengan jumlah produk per unit produk A. Kita tekan enter. Lalu sama dengan laba per unit produk B kita kalikan dengan jumlah produk per unit produk B. Lalu kita tekan enter, dan sama dengan laba per unit produk C kita kalikan dengan jumlah produk per unit produk C. Lalu sama dengan enter. Di sini kita akan mencari laba maksimum semua produk. Saya akan menggunakan yaitu laba maksimum kita tambah dengan laba maksimum produk B, lalu kita tambah dengan laba maksimum produk C, lalu kita tekan enter. Di sini kita akan mencari solvernya. Kita akan mencari solver. Di sini set objektifnya kita ambil laba maksimum produk